Hari ini, Bapak Ibu, saya akan membawakan tentang Ganoderma untuk pencernaan sehat gitu ya. Jadi saya akan bahas tentang eh, pencernaan gitu ya, saluran pencernaan, terus kira-kira penyakit apa gitu yang ada pada pencernaan dan bagaimana sebetulnya kerja Ganoderma gitu ya. Nah, yang pertama yang pertama pasti fungsi lambung. Fungsi lambung. Lambung tuh penting sekali dalam pencernaan kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat itu ada eh, di sini saya kasih gambar pintu masuk gitu ya. Itu kardia bagiannya, yang bawah itu pilorus. Jadi apa? Kardia itu fungsinya kalau lambung tuh kalau makanan masuk gitu ya. Nah, itu tuh pintu masuk pertamanya itu kardia untuk masuk ke lambung. Terus pintu keluarnya untuk menuju ke usus itu lewat yang namanya pilorus gitu Bapak Ibu. Nah, fungsi lambung itu apa aja? Kira-kira Bapak Ibu boleh nih tulis di kolom chat apa aja fungsi lambung yang Bapak Ibu ketahui. Boleh eh, misalnya untuk apa gitu. Silakan klik di kolom chat apa aja fungsi lambung kira-kira menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui. Fungsi lambung mencerna makanan. Terima kasih, Bu Maria. Ada lagi lainnya? Oke, sama mencerna makanan, mengurai makanan. Oke, eh, baik ya. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Mengolah makanan. Oke, sebagai otak kedua selain otak pencernaan makanan. Oke, terima kasih ya. Jawaban-jawaban yang sangat baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ya, oh untuk mengurai makanan, pengaturan zat-zat makanan. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah ini, menghancurkan dan mengaduk makanan. Nah, eh, lalu yang selanjutnya adalah menghasilkan asam lambung dan mensterilkan dan memecah protein. Menghancur dan mengaduk makanan nih saya kasih contohnya seperti ini kayak penggiling atau blender gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari yang besar jadi bagian kecil tuh dicernanya juga di lambung gitu Bapak Ibu. Makanan-makanan yang kita uh, hasilkan gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah menghasilkan asam lambung. Menghasilkan asam lambung tuh untuk apa? Menghasilkan asam lambung itu untuk kan biasanya bakteri, virus itu ya bersama makanan tuh kadang masuk Bapak Ibu. Nah, itu asam lambung karena saking asamnya bisa membantu. Jadi bisa membuat bakteri dan virus-virus tuh mati. Terus juga bisa membantu pencernaan, terus mensterilkan gitu ya, dan memecah protein. Jadi protein yang besar supaya lebih halus dan bisa diserap itu juga ada fungsi lambung. Terus membantu usus supaya menyerap vitamin B12 dan zat besi dengan lebih mudah. Jadi biar lebih gampang. Nah, itu ada cara kerja lambung untuk membantu. Nah, yang terakhir adalah menyerap obat-obatan dan alkohol. Jadi lambung tuh dengan cepat mencerna, menyerap obat-obatan dan alkohol. Jadi makanya kenapa perlu eh, dijaga gitu ya, perlu diwaspadai. Karena saat apalagi kalau konsumsi alkohol dalam perut kosong, terus obat-obatan anti nyeri itu bisa membuat lambung tuh iritasi dengan cepat. Karena lambung tuh dengan mudah menyerap obat-obatan dan alkohol tersebut. Itu fungsi lambung. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi usus. Fungsi usus, usus tuh ada dua Bapak Ibu. Ada usus halus sama usus besar. Nah, fungsinya apa? Pencernaan dan penyerapan. Kalau di usus halus yang kecil, ya, itu zat gizi diserap. Jadi penyerapan zat-zat gizi tertentu. Kalau di usus besar, itu eh, diserap di usus besar. Jadi air itu diserap di usus besar. Nah, selain itu ada juga fili-fili usus. Fili itu untuk seperti sel-sel kecil gitu ya di usus halus buat menyerap zat gizi tertentu. Jadi makanya kenapa kalau orang diare, kenapa itu sampai dehidrasi bahkan kurus, karena usus halusnya itu nggak bisa menyerap zat gizi tertentu. Jadi penyerapannya terganggu.
Nah, yang selanjutnya adalah defekasi atau gampangnya gini, buang racun dari tubuh. Nah, itu ada karena eh, lewat tinja gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini pembuangan. Makanya kenapa perlu buang air besar tiap hari. Penting buat buang air besar tiap hari. Kenapa? Menandakan bahwa pencernaan kita itu sehat. Yang selanjutnya, ini. Ini juga pernah ditanyakan atau yang sering juga muncul gitu ya. Kalau ususnya bermasalah, sistem kekebalan tubuhnya bermasalah. Iya benar. Kenapa bisa seperti itu? Karena 70% sel imun tubuh kita atau sel daya tahan tubuh kita itu ada di usus. Jadi bisa merupakan pusat sistem kekebalan tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah menjaga suasana hati atau mood gitu ya. Nah, jadi ternyata usus itu juga menghasilkan 80 sampai 90% serotonin tubuh. Serotonin tuh hormon kebahagiaan gitu. Jadi supaya happy, moodnya bagus, suasana hatinya bagus. Nah, itu adalah fungsi usus. Jadi makanya kenapa ternyata saat moodnya nggak baik, suasananya baik tuh berarti ada juga berkaitan dengan ususnya yang bermasalah. Jadi ini tadi fungsi lambung dan ini fungsi usus gitu ya Bapak Ibu ya. Karena sebelum mengetahui ada penyakit-penyakit tertentu gitu ya, perlu tahu dulu apa fungsi lambung, apa fungsi usus. Nah, ini penyebab penyakit gastrointestinal atau penyebab penyakit-penyakit pada lambung, pada usus itu kenapa gitu ya. Yang pertama adalah ketidakteraturan pola makan dan makan larut malam. Contohnya apa? Makannya sekali sehari atau makannya cepet-cepet. Nah, atau kalau enggak makannya banyak, langsung banyak. Terus suka ngemil di malam hari. Nah, itu ternyata membebankan kerja lambung dan usus halus atau usus besar. Jadi itu ternyata membebankan kerja pencernaan kita. Selanjutnya adalah konsumsi alkohol dan makanan pedas. Nah, alkohol dan makanan pedas itu ternyata bisa meningkatkan sekresi asam lambung. Dan biasanya lama-kelamaan akan membuat lambung kita itu teriritasi, Bapak Ibu, atau luka. Nah, bahayanya kalau luka diterusin gimana? Jadi kanker. Jadi makanya perlu untuk dijaga eh, apa yang kita makan gitu ya. Ini penting untuk yang kita tahu gitu, Bapak Ibu. Karena ini adalah ternyata penyebab penyakit pencernaan gitu ya. Yang selanjutnya adalah pola makan tinggi lemak dan gula. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata kalau pola makannya tinggi lemak dan gula, itu lama dicernanya. Jadi membuat beban kerjanya pencernaan itu jadi lama. Apalagi kurang konsumsi buah dan sayuran. Kalau kurang konsumsi buah dan sayur, seratnya kurang ya Bapak Ibu. Nah kalau serat kurang, apa? Jadi sembelit, susah buang air besar, atau konstipasi. Nah, selanjutnya adalah efek samping obat atau obat pereda nyeri. Nah, obat pereda nyeri itu Bapak Ibu banyak yang membuat lama-kelamaan tuh bisa membuat iritasi pada lambung. Atau misal nih Bapak Ibu kalau ke dokter pasti ditanya, ada mah nggak? Jadi biasanya dokter akan meresepkan tuh. Jadi selain obat yang dikonsumsi, pasti ini jangan lupa dikonsumsi ya obat ini karena obat ini asam atau obat ini eh, melukai lambung gitu ya, atau bahaya buat lambung. Jadi ini ternyata bisa menyebabkan penyakit gastrointestinal atau pada pencernaan gitu ya. Yang selanjutnya adalah infeksi bakteri atau virus. Nah, infeksi bakteri atau virus tuh nama lainnya bisa disebabkan oleh namanya Helicobacter Bacter pylori gitu ya. Nah, ini kenapa bisa jadi radang Bapak Ibu? Jadi lambung, usus tuh bisa radang. Terus yang selanjutnya adalah stres berlebihan. Jadi ternyata stres itu juga bisa membuat penyakit pencernaan. Kenapa? Karena kalau udah stres tuh Bapak Ibu biasanya susah buang air besar, terus jadi saraf-saraf tuh terganggu, terutama juga saraf-saraf dalam pencernaan. Jadi makanya ini perlu untuk dikelola gitu ya, dikelola stres kita itu dengan baik. Terus yang selanjutnya adalah kebiasaan buang air besar yang nggak teratur. Tadi juga saya udah katakan ya penting sekali untuk buang air besar setiap hari. Nah,
Sekarang mulai nih di cross check gitu ya, atau mulai diperiksa. Kira-kira apakah sering buang air besar dalam eh, sehari gitu ya? Dalam sehari atau mungkin, oh ternyata nggak pernah buang air besar nih gitu. Atau 2 hari sekali, atau bahkan ada yang 1 minggu sekali. Nah itu bisa perlu untuk kita tahu gitu Bapak Ibu. Karena itu penting ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah penyakit-penyakit yang umum terjadi pada penyakit pencernaan. Yang pertama adalah kembung gitu ya. Gejala kembung atau perutnya kembung, jadi ada gangguan pencernaan. Yang selanjutnya tukak pada lambung atau tukak pada usus 12 jari. Jadi ini tukak lambung tuh di lambung, kalau usus 12 jari di sini Bapak Ibu tempatnya. Terus ada juga sembelit atau susah buang air besar gitu ya. Atau GERD, jadi asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan. Terus yang terakhir adalah enteritis. Jadi ini kenapa gitu ya? Ini luka, lambungnya luka. Nah, yang pertama yang saya bahas adalah GERD atau reflux gastroesophageal gitu ya. Gampangnya GERD lah. Nah, GERD ini apa sih Bapak Ibu? GERD ini asam lambungnya naik ke atas, ke kerongkongan. Nah, ini biasanya penyebabnya pencetusnya apa gitu ya? Biasanya karena makanan tinggi lemak, terus konsumsi alkohol, minuman berkarbonasi. Nah, itu bisa mengurangi tekanan pada sfinkternya di sini kayak pada pintunya, sehingga menyebabkan kelonggaran pada eh, sfinkternya. Modelnya tuh kayak begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat lah ya. Di sini nih diberi contoh kalau ada makanan gitu ya di tali gitu ya. Nah, talinya itu agak kendor gitu Bapak Ibu. Terus juga makanan manis dan asam bisa merangsang dan mengeluarkan asam lambung dalam jumlah besar. Makanya perlu diperhatikan makanan yang kita konsumsi perlu banyak sayur, buah gitu ya. Terus perlu diperhatikan juga apakah yang kita konsumsi itu tinggi lemak, terus sering konsumsi alkohol gitu ya, makanan manis, terus terlalu asam, pedas gitu. Nah, ini memberikan gambaran pada eh, esofagus kita. Bapak Ibu lihat ya, di sini ini asam lambung berlebihan bisa menyebabkan kerusakan. Ini pas sedikit sampai yang di tahap yang parah. Nah, ini itu seperti Bapak Ibu bisa lihat ya, tanda panah kuning itu tempat di mana esofagusnya meradang. Nah, ini kan ada bekas luka merah gini ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, eh, fleksibelnya, nutup bukanya, terus luka di pinggir-pinggirnya. Nah, ini nih yang menyebabkan lambung kita bisa iritasi lama-lama. Terus bisa bolong. Itu bisa juga terjadi Bapak Ibu. Nah, gejala umumnya apa gitu ya? Sakit tenggorokan. Biasanya kalau GERD tuh jadi sulit nelan, suaranya serak, terus sesak dada. Kenapa? Karena kan asam lambungnya naik. Jadi kerasa tuh nggak enak. Terus eh, jadi kerasa kadang tuh sakit, terus tiba-tiba sulit nelan, terus suaranya serak, kadang sesak. Nah, ini adalah eh, gejala GERD gitu ya, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya selain GERD ada tukak lambung sama tukak usus 12 jari atau duodenum. Nah, ini bedanya apa? Ini yang saya mau tunjukkan gitu ya. Kalau tukak lambung, area nyerinya tuh di lambung, di bagian yang bulat ini ya Bapak Ibu. Nah, waktu nyerinya gimana? Sekitar setengah jam setelah makan. Jadi itu eh, nyeri. Nah, kalau pas makan ternyata nyeri, makin nyeri. Jadi nyerinya tuh meningkat kalau pas makan. Itu ciri-ciri tukak lambung. Nah, kalau tukak usus 12 jari, area nyerinya tuh di sini. Nah, waktu nyerinya kapan? Pada larut malam saat perut kosong. Jadi kalau perut kosong itu nyeri. Dan kalau pakai makan gimana? Jadi makan tuh ternyata bisa membantu meredakan nyeri. Nah, jadi perlu dibedakan nih. Kadang tuh mirip gitu ya Bapak Ibu. Jadi perlu dibedakan antara tukak lambung dan tukak usus 12 jari. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh ini kalau dikasih makan tambah nyeri atau malah meredakan nyeri. Nah, ini ternyata perbedaan yang berbeda pada penyakit eh, pencernaan ini gitu ya, pada lambung atau usus 12 jari. Yang selanjutnya adalah gastroenteritis. Nah, ini apa gitu ya?
Nah, gastroenteritis itu biasanya penyebabnya bisa bakteri atau virus. Nah, apa ini penyebabnya kenapa bisa terjadi pada anak-anak, bahkan sampai ke lansia? Nah, ini apa contohnya? Makanan yang nggak disimpan dengan benar. Jadi, makanan ini kalau disimpan di suhu ruang selama lebih dari 2 jam, itu menimbulkan bakteri itu ada di makanannya. Dan terus dimakanlah. Nah, atau makanannya basi. Jadi apa? Biasanya mual, terus sakit perut. Nah, ini adalah ciri-ciri penyakit gastroenteritis atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Penyebabnya banyak. Ya ini ya, ada bakteri, ada salmonella, ada E. coli. Gejalanya apa? Mual, muntah, nyeri perut, diare. Terus di dalam tinjanya biasanya ada lendir atau darah. Nah, selain itu ada namanya gastroenteritis virus. Kalau tadi yang bakteri, ini yang virus. Penularannya itu biasanya melalui kotoran atau tetesan udara. Ini gejalanya mirip kayak flu gitu. Nah, mual, muntah, diare, demam, nyeri otot. Tinjanya berair atau lunak. Nah, saat mengalami gastroenteritis, ini yang perlu dihindari makanan-makanan ini. Gorengan, makanan manis, tinggi serat gitu ya, susu, dan makanan pedas. Kenapa? Karena kelima makanan ini bisa memperparah gastroenteritis. Jadi makin sakit gitu perutnya, makin tidak nyaman. Jadi perlu untuk dijaga hal-hal ini. Oke, itu tadi adalah penyakit-penyakit yang terjadi pada saluran pencernaan. Nah, sekarang waktunya untuk tahu cara mengetahui saluran pencernaan kita sehat apa enggak itu dari mana aja gitu ya. Metode yang pertama dari alat uji profesional. Nah, yang pertama apa? Tes darah tersembunyi dalam tinja. Jadi itu biasanya dilakukan di lab gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk apa? Untuk tahu apakah ada kanker usus besar atau wasir atau ambeien gitu ya. Nah, jadi ini untuk mengetahui. Yang kedua adalah tes menghembuskan nafas. Ini buat apa? Untuk tahu apakah ada infeksi bakteri Helicobacter pylori. Jadi di sini ini dihembuskan gitu. Ini di lab biasanya diujinya. Terus endoskopi, ada kolonoskopi, ada gastroskopi gitu ya. Nah, itu buat apa? Untuk tahu apakah ada polip, jadi ada daging gitu ya, ada eh, radang nggak, terus ada tumor nggak, ciri-ciri kanker. Nah, itu biasanya dilakukan namanya endoskopi saluran pencernaan. Ini adalah metode-metode yang dilakukan untuk biasanya dokter mendiagnosa penyakit gastrointestinal atau penyakit saluran pencernaan gitu ya. Nah, yang kedua adalah ini. Bagaimana saya tahu gitu ya. Ini yang gampang sebetulnya, yang bisa kita lihat Bapak Ibu dengan mata kita. Perhatikan warna tinja. Nah, ini. Jadi tinja itu ada berbagai macam. Yang normal itu warna misalnya coklat gitu ya Bapak Ibu, atau ada kuning sedikit gitu ya. Jadi warnanya itu bagus gitu ya. Nah, kalau tinjanya itu merah tua, darah dan tinjanya bercampur, itu berarti ada masalah pada usus biasanya. Jadi biasanya ada pendarahan atau biasanya ususnya bermasalah. Yang selanjutnya, tinjanya tuh hitam atau seperti aspal warnanya. Nah, itu berarti biasanya ada masalah pada lambung. Jadi, ternyata tinja yang kita keluarkan itu bisa jadi indikator atau kayak alarm gitu Bapak Ibu. Oh, ternyata ada masalah nih gitu. Yang selanjutnya di sini, kalau warnanya itu merah terang, jadi ada bintik darah pada tinja. Ini biasanya kena ada pendarahan di anus. Biasanya tuh apa? Kalau ambeien, orang ambeien, wasir, nah itu biasanya warnanya tuh merah segar gitu Bapak Ibu. Bisa mengucur atau bisa sedikit-sedikit. Nah, itu adalah gejala kalau sebenarnya pencernaan kita ada masalah gitu. Itu dari warna tinja. Yang ketiga, dari jenis tinjanya. Jadi yang sehat itu kayak pisang, Bapak Ibu. Tinjanya lembut, berbentuk sosis atau pisang. Jadi bagus gitu, Bapak Ibu. Nah, ada yang keras. Ini kalau gampangnya seperti kotoran kambing gitu, Bapak Ibu ya. Jadi bulat-bulat kecil gitu.
Terus biasanya mengejan dengan kekuatan ekstra tenaga. Biasanya sampai 15 menit gitu ya. Ada kan sampai lama gitu. Nah, ini berarti kurang air atau kurang serat. Jadi akhirnya tuh keras, jadi susah. Nah, bahkan tapi ada juga yang diare. Ini biasanya dari Bristol chart gitu ya, atau diagram Bristol. Diare itu kayak gini, malah bertekstur cair. Bahkan sampai yang nggak ada ampasnya, jadi kayak air yang sampai nggak bisa dikontrol. Bisa lebih dari 3 sampai bahkan sampai ada yang 10 kali. Nah ini berarti diare. Jadi perlu dilihat ternyata selain dari tadi yang profesional, dari warna, juga jenisnya atau teksturnya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini ada yang berbentuk sosis, gumpalan, atau yang sudah sosis dengan retakan. Nah, ini yang paling mulus. Terus lembut, berbentuk gumpalan, atau yang kayak pasta. Jadi kayak kental gitu, Bapak Ibu. Nah, itu perlu dilihat. Jadi ini adalah cara-cara untuk mengetahui saluran pencernaan kita sehat atau enggak gitu ya. Nah, ini cara mengatasi penyakit saluran pencernaan itu gimana gitu ya. Jadi di sini ada yang probiotik, ada yang Ganoderma dengan sasaran khusus soya protein sama fiber atau serat gitu ya. Nah, ini yang pertama yang mau saya bahas. Ini pertama dari Ganoderma. Ganoderma itu punya kandungan banyak sekali. Jadi ada yang adenosin, sterol, sitosan gitu ya. Fungsinya apa? Buat ngatur sirkulasi darah dan menenangkan, menyembuhkan saraf. Terus sterol tuh buat apa? Turunin kolesterol. Sitosan tuh antibakteri, terus turunkan kolesterol, turunkan trigliserid gitu ya. Ada juga Ganoderma lucidum peptida. Itu buat apa? Mencegah 3 penyakit tertinggi. 3 penyakit tertinggi itu apa sih? Gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, terus kolesterol tinggi. Terus juga sebagai anti penuaan, mengatur kekebalan tubuh. Terus pertumbuhan stem cell atau sel punca. Nah, selanjutnya ada Ganoderma lucidum polysaccharida. Ini tipenya banyak banget Bapak Ibu. Nah, ini buat apa? Ngatur gula darah, buat ngatur kekebalan tubuh, stem cell, juga buat tulang. Ada juga yang namanya Ganoderma triterpena atau asam ganoderat gitu ya. Buat apa ini? Melindungi jantung, hati, paru-paru, ginjal, otak, terus bertahan buat apa? Melawan kanker, infeksi dan alergi. Nah, terus ini kenapa gitu ya? Kan Ganoderma itu banyak banget ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa milih Ganoderma dari Swanghor gitu ya? Jadi, Ganoderma dari Swanghor itu sudah berdiri selama 37 tahun dengan teknologi yang terdepan dan terbesar di dunia. Jadi merek Ganodermanya terkemuka. Kenapa? Memang spesialisasinya Ganoderma, terus punya penelitian yang mendalam dan banyak verifikasi efektivitasnya. Dari mana? Dari banyak penelitian-penelitian, sertifikat-sertifikat yang dihasilkan. Jadi, eh, produk Swanghor atau Swanghor Ganoderma Swanghor itu jalurnya produksi satu atap, satu-satunya di dunia. Maksudnya apa? Jadi dari perkebunannya sampai pabriknya, bahkan sampai diteliti, Swanghor melakukannya semua sendiri. Nah, ini yang pertama, ada Taman Bioteknologi Ganodermanya. Tadi yang seperti dikatakan oleh Reni, moderator, bahwa saya memang diberi kesempatan, Ji Tuhannya diberi kesempatan untuk lihat ini secara langsung, Bapak Ibu. Dan memang perkebunannya tuh besar banget, terbesar di dunia. Jadi banyak sekali dan benar-benar semuanya terkomputerize atau terkomputerisasi gitu ya. Jadi secara suhu, secara kelembapan tuh semuanya diatur. Dan itu budidayanya itu benar-benar researcher atau peneliti-penelitinya tuh memastikan. Jadi nggak semua orang tuh bisa masuk. Pegawainya hanya kurang dari 10 orang dengan kapasitas sebesar itu. Jadi budidaya tubuh buah Ganodermanya itu dipastikan efektif gitu. Terus yang selanjutnya ada pabrik Yungkian. Pabrik ini besar banget. Besarnya tuh lebih 50 kali dari lapangan basket. Terus alat-alatnya canggih dari Jerman. Nah, ini yang memastikan bahwa proses ekstraksinya, konsentrasi untuk ngambil zat-zat penting dalam Ganoderma itu terjaga. Untuk buat apa? Mempertahankan bahannya gitu.
Terus yang selanjutnya ada Sanghua Teknologi Biologi. Ini labnya gitu Bapak Ibu. Lab ini sudah tersertifikat GLP. Sertifikat GLP internasional. Itu kena apa sih gitu ya? Gampangnya itu kualitas sebuah lab di mata dunia gitu. Jadi memang ini labnya berkualitas. Jadi nggak hanya untuk cek produk-produk Songhor, tapi lab-lab lain, tapi produk-produk lain juga bisa dicek di Songhor gitu ya, di labnya Sanghua ini. Nah, ini buat apa? Meningkatkan konsentrasi bahan fungsional tertentu. Jadi dicek semua produk yang keluar tuh dicek apakah ini memang efektif, terus berkualitas nggak bahannya. Nah, dari itu, kita juga akhirnya punya banyak sertifikat. Ada sertifikat makanan kesehatan Taiwan, terus juga dapat paten multinasional dan internasional, bahkan dapat paten dari US. Kayak contohnya ada produk-produk Swanghor, contohnya Yungkian E, memang bisa buat diabetes gitu ya. Terus juga YKK gitu ya, buat ginjal. Dan testimoni-testimoni yang melimpah. Nah, selain itu, kan jadi memang mengandung banyak gitu ya bahan fungsional Ganoderma. Jadi cocok untuk semua kalangan dan bisa untuk jangka panjang. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada hasilnya. Jadi ada hasil penelitiannya, ceknya yang membuktikan bahwa memang Ganoderma ini efektif dan aman dikonsumsi untuk jangka panjang. Nah, ini untuk penyakit gastrointestinal gitu ya. Kalau penyakit pencernaan, cara pilih Ganodermanya gimana gitu ya. Kalau dari Swanghor, cara memelihara kesehatan saluran pencernaan itu pakai YKI dan YKK. Tapi kalau ada kerusakan yang jelas dan butuh perbaikan, tambahkan YKB. Nah, ini YKI, YKK, dan YKB. Nah, apa perbedaannya kalau YKI itu kandungannya ada Yungkian Ganoderma atau Yungkian Lingsi ditambah beta delta glukan. Ini buat apa gitu ya? Buat imun Bapak Ibu, sistem imun, buat tingkatin sistem imun, buat perbaikan. Nah, itu pakai dengan YKI. Nah, YKK itu ada konsentrasi tinggi Yungkian 2. Terus ekstrak tubuh buah lengkap dan ada molekul kecil asam nusedenat yang dibutuhkan buat saluran pencernaan. Nah, kalau misalnya kerusakannya jelas, misal sampai ada luka gitu ya, nah itu perlu yang dengan Jungian B atau konsentrasi tinggi beta delta glukan. Nah, ini kita bahas yang Jungian I gitu ya. Kenapa perlu dengan Jungian I? Karena Jungian I itu bisa untuk kontrol sistem imun tubuh kita. Sistem imun tuh kayak tentara ya Bapak Ibu ya. Jadi bantu untuk menangkal eh, musuh-musuh bakteri, virus yang masuk. Dan penting buat punya sistem imun yang baik. Nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Karena kalau terlalu tinggi bisa autoimun contohnya. Kalau terlalu rendah bisa kena kanker dan lain-lain dan gampang kena sakit. Terus bisa melindungi hati, meredakan alergi, antivirus, dan gula darah. Nah, ini contoh penelitiannya. Jadi tidak hanya by omongan, tapi juga tercertified approve gitu ya, scientific approve. Nah, ini sudah diteliti. Jadi ini yang dengan tanpa Ganoderma dan dengan Ganoderma, terus bisa bantu meningkatkan produksi sel imun, terus bisa buat eh, produksi antibodi gitu Bapak Ibu, meredakan alergi, cegah virus. Terus juga di sini untuk membantu meredakan gula darah tinggi. Nah, ini YKK atau YKS. Jadi ini dicek di tikus. Nah, memperbaiki penyakit radang usus. Jadi ada yang namanya IBD gitu ya atau inflammatory bowel disease. Nah, jadi dibuatlah ini sel usus yang normal. Ini dicek di mikroskop, ini radang usus pada tikus yang disebabkan oleh obat. Ini yang nggak konsumsi YKK atau YKS. Ternyata saat dilihat itu ada penebalan pada dinding ususnya Bapak Ibu. Terus pembesaran sel yang meradang, terus fili ususnya itu rusak. Fili usus tuh tadi yang seperti kayak bulu-bulu halus gitu ya, sel halus untuk nyerap nutrisi atau nyerap makanan zat gizi gitu Bapak Ibu. Nah, ketika dikonsumsi YKK atau YKS gitu ya yang buat ginjal, nah ini ternyata bisa bantu Bapak Ibu. Jadi ternyata
membantu membuat sel fili usus atau sel-sel ususnya tuh jadi normal, seperti normal kembali. Dan menjaga supaya pencernaan kita tetap sehat. Terus ini ada juga, jadi ini adalah panjang saluran pencernaan. Dicek lah, ini yang normal, ini yang nggak konsumsi Yungken eh, K atau Yungken S gitu, yang ini yang konsumsi. Ternyata saat konsumsi, panjang saluran pencernaannya jadi lebih pendek. Karena kenapa? Karena ada radang, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat ya. Yang terakhir, ini adalah konsentrasi sitokin inflamasi. Ternyata ini yang dalam keadaan normal nih, yang nggak konsumsi Yungken K atau Yungken S, ini yang konsumsi. Jadi ternyata bisa meredakan peradangan. Di saat konsumsi Yungken K atau Yungken S tuh bisa membantu peradangan. Jadi ini adalah bukti saintifik atau eh, bukti secara sainsnya gitu ya, atau keilmuannya. Nah, selanjutnya adalah Yungken B. Yungkien B itu bisa memperkuat perbaikan pada tukak lambung. Nah, ini contohnya. Di sini ada penelitian, jadi dibuatlah dengan alkoholnya tuh dikasih tinggi buat merusak lambung gitu. Terus diceklah eh, apa nilai reaksi darah samarnya pada tinjaunya gitu Bapak Ibu. Ternyata yang nggak konsumsi Yungkien B Bapak Ibu bisa lihat ya. Dan perbedaannya dengan konsumsi Yungkien B. Dengan konsumsi Yungkien B, Bapak Ibu bisa lihat ya, menurun. Jadi ternyata bisa buat memperbaiki eh, perbaikan gitu ya pada tukak lambung. Atau contohnya juga ini. Ini model eksperimennya pada tikus melibatkan pemberian alkohol tadi dengan konsentrasi tinggi gitu ya. Nah, ini sel yang normal. Terus ini sel lambung yang normal. Terus ini tuh mengalami pendarahan Bapak Ibu. Jadi itu sampai merah-merah gini ya. Bahkan sampai luka. Nah, terus setelah konsumsi Yungkien B ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Warnanya itu beda. Jadi ternyata bisa membantu memperbaiki pada lambung yang luka gitu. Ini adalah Yungken-B Ganoderma dengan kandungan beta delta glukannya. Nah, cara minumnya gimana gitu ya? Untuk jaga kesehatan biasanya konsumsi 1 sampai 2 saset per hari. Jadi untuk maintenance itu bisa 1 sampai 2 saset per hari. Nah, kalau ada masalah gitu pada gastrointestinalnya, saluran pencernaannya, pada pencernaannya, sistem pencernaan, bisa konsumsinya 3 kali 2 saset sebelum makan. Nah, ini untuk kasus yang lebih serius, perlu tadi juga dianjurkan konsumsi Yungkien B 3 kali 2 saset sebelum makan. Nah, kenapa konsumsinya perlu sebelum makan untuk penyerapan yang lebih maksimal? Dan ini dapat disesuaikan dengan budget. Artinya apa? Karena ini bukan obat ya Bapak Ibu. Ganoderma adalah jamur gitu ya. Adalah makanan kesehatan. Jadi sebenarnya bisa dapat disesuaikan dengan budget. Ya kalau mau diturunkan dosisnya bisa nggak? Bisa. Sesuai, disesuaikan saja bisa. Tapi memang dosis yang efektif itu seperti ini gitu ya. Aman dikonsumsi tiap hari dan jangka panjang. Nah, ini jadi tadi kan Jungkien I gitu ya, yang pertama ya. Ini kalau di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Terus kalau nggak bisa gitu ya, bisa ke Jungkien Ganoderma, bisa juga ke Jahorlingsi. Nah, terus kalau ada masalah memang yang perlu case khusus gitu ya, perlu dengan Jungkien B Ganoderma. Perbedaannya apa gitu? Jungkien B dan Jungkien ini konsentrasi beta delta glukannya itu konsentrasinya tinggi dan melewati fase tahap yang lebih modern gitu. Jadi pastinya lebih efektif. Nah, sedangkan kalau Jungian Ganoderma dan Jehorlingsi itu tubuh buah Ganoderma aja. Terus ini bisa nggak bisa? Tapi kalau ditanya yang paling efektif mana? Jungian I dan Jungian B. Kalau Jehor Nutri Tablet itu buat maintenance karena ada kandungan 50% Jehorlingsinya, ada 50% Ganoderma dan ada 50% polen. Nah, ini dari buku Ganoderma yang saya dapatkan dari Taiwan. Di sini banyak sekali penjelasan-penjelasan secara ilmiah. Di sini ada namanya Miss Chang.
Dia punya penyakit luka lambung dan GERD gitu Bapak Ibu. Jadi udah lama sekali menderita ini, terus sudah ke banyak dokter, klinik, minum banyak obat, tapi nggak sembuh total. Akhirnya mencobalah konsumsi Ganoderma ini. Ternyata berhasil mengatasi demam berdarah dan masalah lambungnya. Ternyata Ganoderma bisa memberikan perubahan besar dalam kesehatannya. Jadi kalau lambung dan masalah lambungnya bagus gitu ya, jadi akhirnya bisa beraktivitas dengan baik gitu ya, lebih bisa eh, bagus gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah di sini. Ganoderma itu ternyata terbukti efektif mengatasi masalah pencernaan gitu. Jadi penelitian ilmiah itu menunjukkan kalau Ganoderma itu bisa bantu memperbaiki masalah pada lambung. Nah, ada tuh ternyata penggunaan obat inflamasi, obat anti nyeri gitu ya, jangka panjang itu biasanya menyebabkan luka pada lambung. Nah, tapi ternyata Ganoderma dengan kandungan polisakaridanya bisa membantu memperbaiki. Dan asam ganoderat pada Ganoderma terbukti itu mengatasi luka lambung akut dan kronis yang disebabkan oleh alkohol. Nah, yang selanjutnya juga ini, gimana bisa nggak buat mengatasi kolitis ulceratif? Ini jadi masalah juga gitu ya, masalah pada eh, usus pencernaan gitu ya. Dan ini biasanya sulit diobati. Ternyata polisakarida pada Ganoderma, berarti kan ada Ganoderma lucidum polisakarida ya kandungannya, itu mengatur sel imun Bapak Ibu yang mempengaruhi peradangan. Jadi bisa bantu untuk eh, mengurangi peradangan pada usus gitu ya. Terus membantu mengatasi enteritis, terus meredakan gejala kolitis yang sulit diobati, terus mengurangi peradangannya. Jadi dan meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Nah, itu tadi dari eh, Ganoderma ya, Ganoderma dengan sasaran khusus. Terus selain itu ternyata perlu protein, lindungi kesehatan lambung Anda dengan nambahkan protein. Kenapa begitu gitu ya? Karena protein tuh baik buat apa Bapak Ibu? Buat sel-sel tubuh kita. Jadi biasanya sel-sel tubuh yang rusak itu butuh yang namanya protein. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat apa gitu ya protein kalau dari Swanghor, kenapa perlu pakai protein dari Swanghor? Ini memenuhi standar kualitas non-PRG atau produk rekayasa genetika Uni Eropa sehingga aman dikonsumsi. Jadi bisa gampang tercernanya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat juga ada namanya PDCAAS gitu ya. Itu tuh untuk menilai kualitas proteinnya bisa mudah diserap apa enggak. Dan ternyata soya protein kita itu udah lolos uji gitu Bapak Ibu. Sehingga memang mudah diserap dari isolat protein kedelai yang mudah diserap. Terus ada tambahan yang namanya enzim papain dan bromelin. Ini apa gitu ya? Enzim ini ditambahkan oleh Swanghor untuk memecah yang besar dan menjadi lebih kecil. Jadi biar mudah diserap dan mudah dicerna. Dan ada lesitin. Ternyata Bapak Ibu, lesitin tuh juga penting dalam proses pencernaan kita. Jadi kenapa? Kalau lesitin lainnya ya, buat meningkatkan daya ingat, buat mengurangi pelemakan hati, membantu proses laktasi gitu ya. Apa contohnya? Jadi lesitin itu berguna untuk memperbaiki membran sel yang rusak, melindungi mukosa lambung, jadi selaput lendir pada lambung, dan mengurangi erosi asam. Biasanya kan saking eh, asam lambung kita, nah lecitin tuh bisa membantu mengatasi hal ini. Jadi aman, jadi penting ternyata eh, lambung itu juga perlu adanya lecitin. Nah, ini ya. Jadi ini gampangnya Jahor Soya Protein Powder. Jadi ada isolat protein kedelai, enzim buah pepaya, buah nanas, dan lecitin. Nah, yang selanjutnya fiber atau serat. Jadi, selain tadi butuh ada bisa dengan Ganoderma gitu ya, butuh protein, nah butuhlah ini serat. Serat itu Bapak Ibu bisa lihat penting sekali buat punya serat yang cukup. Kenapa? Di Indonesia 90% lebih dari 90% tuh nggak memenuhi asupan serat kita, asupan serat seharusnya. Serat itu seharusnya 25 sampai 30 gram Bapak Ibu. Tapi orang Indonesia saat dicek gitu ya, saat
di ada hasilnya gitu Bapak Ibu ya, diteliti, ternyata hanya 10 gram rata-rata. Jadi sangat sedikit. Nah, penyebabnya apa? Jadi sembelit lah, jadi kanker lah gitu ya. Nah, jadi bisa Bapak Ibu lihat ya, bisa nyebabin sembelit, bisa polip, terus juga obesitas. Nah, terus penting sekali buat tahu bahwa serat itu nggak hanya terlarut dan nggak hanya terlarut, tapi juga non terlarut. Atau Bapak Ibu bisa lihat ya, di luar sana, kalau Bapak Ibu, kenapa gitu? Kenapa perlu fiber yang dari Swanghor? Jadi, fiber powder di luar sana atau serat di luar sana itu biasanya non terlarut aja. Non terlarut aja itu biasanya jadi membuat diare terus biasanya. Nah, dari Swanghor itu balance atau diseimbangkan. Jadi nggak hanya punya kandungan serat non terlarut, tapi juga ada serat terlarutnya. Selain itu ada kandungan ganodermanya. Jadi fiber tuh punya kandungan ganoderma, jadi ditambah lah. Nah, pentingnya kenapa perlu serat terlarut dan non terlarut? Supaya hasil tinjanya itu seperti ini. Jadi banyak air terus mengembang jadi lunak. Jadi nggak terlalu padat atau keras, tapi juga nggak diare atau terlalu cair. Jadi balance seimbang. Nah ini penting sekali. Terus biasanya konsumsinya gimana? Konsumsinya 2 bungkus sehari gitu Bapak Ibu. Terus jangan lupa konsumsi sayur dan buah. Nah, jadi di sini kandungan serat tiap bungkus fiber tuh memang setara kayak sepiring sayuran dan 2 buah-buahan. Perlu dilihat juga konsumsi air putihnya. Ini ada catatan penting yang Bapak Ibu perlu ketahui. Kalau ada kasus peradangan yang parah, terus diare, terus ada gastroenteritis, atau kembung yang parah dalam jangka pendek, hentikan penggunaan untuk memberi waktu saluran pencernaan itu istirahat supaya saluran pencernaannya istirahat gitu Bapak Ibu. Terus hindari mengkonsumsi ini sebelum kolonoskopi atau operasi saluran pencernaan. Nah, jadi ini ya, serat kita punya 5 macam serat. Jadi ini adalah serat larut dan tak larutnya. Terus ada jamur Ganoderma berkualitas. Ada jagung, guargam, gandum, haver, kedelai. Nah, ini kandungan serat dalam satu porsi. Jadi perbedaannya, jadi kalau di sini 8 gram tuh mengandung 4 gram serat. Nah, ini pisang, ada apel, ada 1 mangkok sayur bayam. Ini perbedaannya, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah lactoberry. Ini apa? Keperluan utama untuk kesehatan saluran cerna atau probiotik. Jadi probiotik itu ternyata penting untuk kesehatan pencernaan kita. Nah, ini jadi ada bakteri baik, ada bakteri netral, dan bakteri jahat. Penting buat tambahkan bakteri baik itu setiap hari. Supaya apa? Pencernaannya itu nyaman, sehat. Kalau kita kekurangan bakteri baik, itu jadi pencernaannya buruk, jadi tukak lambung lah, kembung, sembelit. Jadi perlu untuk konsumsi probiotik gitu. Selain itu manfaatnya apa? Bisa membuat mencegah atau mengobati penyakit infeksi pada kemaluan. Terus buat jaga sistem imun. Terus buat berat badan gitu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, selain itu, jadi apa aja gitu ya lactoberry yang dari Songhor ini adanya di Malaysia atau Singapura ya Bapak Ibu ya. Ada dua, ada belaktis dan belongum gitu. Buat apa? Jadi buat meradakan peradangan pada pencernaan, diare, terus buat mengurangi intoleran laktosa, menurunkan kolesterol, terus ini bisa buat membantu pencernaan. Jadi terus penting lah intinya supaya pencernaan tuh jadi lebih sehat. Terus selain itu ada kandungan isomalt. Isomalt tuh buat apa? Makanan buat bakteri baiknya. Terus ada juga raspberry, blueberry, dan cranberry. Ini biar apa? Supaya melawan bakteri jahat dan meningkatkan daya tahan antioksidan. Terus juga meningkatkan daya tahan tubuh, jadi sebagai antioksidan gitu ya. Terus kaya vitamin C. Jadi buat daya tahan tubuh kita, terus juga bisa meningkatkan penyerapan kalsium dan zat besi. Nah, ini ada penelitiannya Bapak Ibu. Jadi eh, lab Trineo GLP, labnya juga dari Swanghor gitu ya, itu dikonfirmasi bahwa konsumsi probiotik
dapat meningkatkan penyerapan komponen dalam Ganoderma. Ini volume tumor kanker hati. Ini Bapak Ibu bisa lihat yang tanpa YKC dengan YKC dan probiotik dan YKC atau yang buat kanker gitu ya. Ternyata bisa meningkatkan tingkat penghambatan. Jadi itu akhirnya terhambat Bapak Ibu. Jadi lebih baik yang terhambat. Biasanya kan kalau yang tinggi bagus ya. Ini enggak ya Bapak Ibu ya. Ini yang lebih rendah yang bagus. Nah, jadi menjaga probiotik usus itu bisa untuk menikmati kesejahteraan secara keseluruhan. Kenapa? Sarafnya, mata. Biasanya kan banyak gangguan-gangguan ya. Terus pada jantung, sistem imun gak balance, alergi lah. Terus ada penyakit pada otak, sering lupa. Terus mulut, mulut kering, bau mulut gitu ya. Terus perut, perutnya sering nyeri, kembung, atau kulitnya jadi kusam, jerawat, mudah alergi. Nah, kalau sudah bisa jaga kesehatan usus, nah itu bisa membantu mengatasi hal-hal penyakit ini. Nah, jadi metode yang baik buat jaga kesehatan saluran pencernaan apa? Jadi probiotik buat bantu jadi kolonisasi bakteri baik di usus, jadi bakteri baiknya banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Terus Ganoderma dengan sasaran khusus buat apa? Kalau ada sakit-sakit tuh biasanya bantu mengurangi peradangan dan mendukung proses perbaikan. Terus soya protein dan lecithin. Ternyata untuk apa? Menyediakan gizi yang baik untuk perbaikan mukosa lambung atau selaput lendir pada lambung. Terus serat. Buat apa? Cegah konstipasi atau sembelit atau susah buang air besar. Nah, selain itu, ini ada yang namanya polen, Bapak Ibu. Polen itu di sini, kalau Bapak Ibu bisa lihat, polen tuh kandungannya ada 200 jenis zat gizi. Polen kita itu berkualitas, jadi dari Eropa, dan pakar tuh sudah meneliti banyak bahwa polen itu mengandung lebih dari 200 jenis zat gizi. Nah, kenapa sebetulnya perlu polen gitu ya Bapak Ibu? Karena dengan cukup satu polen, dengan cukup polen gitu ya, bisa menggantikan banyak jenis dari minyak ikan lah, kurkumin, Q10, kolagen, B kompleks. Karena kenapa? Semuanya sudah ada terkandung di sini. Jadi bisa jaga kesehatan. Jadi bisa jaga supaya asupan gizinya tetap terpenuhi. Nah, kalau di Malaysia, Singapura, ada ini Bapak Ibu. Ada Yungkian I, Yungkian B, Yungkian K, Yungkian S gitu ya. Ada soya, protein, polen, lactoberry. Nah, kalau di Indonesia gimana gitu ya? Perlu kombinasikan dengan Yungkian I. Terus kalau memang ada serius tambah Yungkian B, terus serat, protein dan polen supaya apa hasilnya lebih efektif. Dan kenapa perlu sebelum makan supaya penyerapannya lebih maksimal. Nah, ini yang terakhir dari saya sering sekali bilang ini gitu ya. Ternyata banyak orang sehat tuh mayoritas dari total populasi. Maksudnya apa gitu ya? Jadi WHO itu ternyata menyatakan bahwa orang yang subhealthy itu mencakup lebih dari 75% total populasi. Maksudnya apa? Jadi subhealthy itu nggak sepenuhnya sehat, nggak sepenuhnya kena penyakit yang karena kenapa? Ternyata 20% tuh didiagnosa penyakit, 5% tuh sehat. Dan 75% ada di tengah-tengah ini. Nah, jadi kita perlu lihat apakah kita berada di sini bagaimana. Biasanya tuh ada gejala-gejala kecil yang dibiarkan. Nah, ini perlu untuk kita tahu dan tetap kita jaga. Jangan sampai itu dibiarkan dan bisa jadi penyakit yang serius. Nah, cara paling gampang gitu ya. Kalau ini sehat gitu Bapak Ibu ya, jaga kesehatan tubuh dengan Jahor Nutri Tablet. Kan tadi saya juga sudah bilang ya bahwa Jahor Nutri Tablet tuh buat balance, buat menjaga kesehatan tubuh. Terdiri dari 50% Lingzi atau 50% Ganoderma dan 50% Bipolen. Buat jaga kesehatan biasanya konsumsi 4 sampai 6 tablet per hari. Terus kalau misalnya terhalang budget gitu ya, konsumsinya 2 tablet pada pagi hari sebelum makan. Kenapa? Penyerapannya lebih maksimal. Aman dikonsumsi tiap hari dan jangka panjang untuk semua kalangan, dimulai dari anak, bayi, bahkan sampai lansia. Nah, ini harga per tabletnya 4.500 per tablet. Jadi Bapak Ibu bisa lihatlah, Bapak Ibu bisa investasikan kesehatan dari ini. Oke, itu dari saya. Terima kasih.